بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكل من سوى الله عالم segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla alam, dia adalah alam, disebut dengan alam. Wa jam'uhu awalim wa alimun, ya, jamak dari lafaz alam adalah awalim atau alimun. Fal wujud kisman, rabbun wa marbub. Sesuatu yang ada itu ada dua macam, ada disebut rabb, ada disebut marbub. Farrab, ar-rabb huwal maliku subhanahu wa ta'ala. Ar-rabb adalah dia al-malik, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutafarrid bir-rububiyyah wal ilahiyah, zat yang bersendirian dalam rububiyah dan ilahiyah. Wal marbub huwal alam. Al-marbub adalah alam. Apa alam tadi? Kullu man siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Wa huwa kullu man siwallahi min jami'il khalaiq. Jadi alam adalah segala sesuatu selain Allah dari seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk, segala sesuatu dari selain Allah Azza wa Jalla disebut dengan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aku wahidun min dzalikal alam, salah satu dari alam tersebut. Jadi segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla adalah alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb, pengatur, pencipta, pengendali alam semesta ini tadi. Apa alam semesta? Apa alam? Alam itu segala sesuatu si Allah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, antariksa, pohon-pohonan, bumi dan seisinya ini tadi disebut dengan alam. Bahkan malaikat pun disebut dengan alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa ana wahidun min dzalikal alam, aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ay wa ana ayyuhal insan wahidun min jumlati tilkal makhluqat al marbubah al muta'abbidah bi ayyakuna Allah wahdahu min ma'budiha wahdahu. Maknanya, aku wahai manusia sekalian adalah salah satu dari bagian makhluk yang diatur al muta'abbadah, yang al muta'abbidah, yang atau itu al-muta'abbadah yang diperintahkan untuk beribadah. Al-muta'abbadah itu yang diperintahkan untuk beribadah. Bi ayyakuna Allah wahdahu huwa ma'buduha wahdahu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ma'budnya dia. Fa idza qila laka, kalau ada yang bertanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengenali Rabbmu? Ai fa idza qila laka qailun bima istadlalta ala ma'rifatika rabbaka wa ma'budaka wa khaliqaka. Kalau ada yang bertanya kepada engkau, dengan apa kira-kira engkau bisa mengenali Rabbmu? Ya. Bagaimana cara engkau mengenali Rabbmu, mengenali sesembahanmu, mengenali penciptamu? Faqul, katakan bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi allati nassabaha dalalatun ala wahdaniyatihi allati nasabaha dalalatun ala wahdaniyatihi wa tafarrudihi birrububiyyah wal ilahiyah. Katakan, aku mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya yang telah dijelaskan, dipaparkan oleh dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah. Wal ayat jam'u ayah.
Lafaz ayat itu jamak dari ayat. Wal ayah, makna ayat adalah al-alama wad dalala wal burhan wal hujjah. Ayat adalah tanda, dalalah, burhan dan hujjah. Wal makhluqat, sedangkan makhluqat jam'u makhluk, jamak dari makhluk. Wa huwa ma aujada ba'dal adam, atau ma aujada ba'dal adam, sesuatu yang dimunculkan setelah sebelumnya tidak ada, ya. Jadi makhlukat itu ma'ujida, ma'ujida ba'dal adam, sesuatu yang ujida, dimunculkan ba'dal adam, yang sebelumnya tidak ada. Wa ayatul Rabb subhanahu wa ta'ala, sedangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala hiya dalalatu wa barahinuhu allati biha ya'riful ibad, ya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalalah wa barahin, yang bisa dikenali oleh para hamba. Wa ya'rifuna asma'ahu wa sifatihi wa tauhidahu wa amrahu wa nahyahu. Mereka umat manusia bisa mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tauhid Allah, perintah dan larangan. Wa ayati al-ayaniyah al-khalqiyah, serta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat, ya, secara zat berupa makhluk. Wan nazar fiha, bisa dicermati. Wal istidlal biha yadullu ala ma tadullu alai ayatu al-qauliyah was sam'iyah, ya. Berdalil dengan ada-adanya makhluk ini tadi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, itu menunjukkan, ya, adanya, atau berdalil dengan ayat-ayat kauniyah tadi, menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat sam'iyah. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada ayatul kauniyah, ada ayat sam'iyah. Ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Alam semesta ini disebut dengan apa? Ayatul kauniyah. Yang kedua, ayatus sam'iyah. Apa ayat sam'iyah? Yaitu Al-Qur'an. Itu ayat sam'iyah. Nah, dengan antum mencermati alam semesta, mencermati apa yang ada dalam semesta ini tadi, itu semua menunjukkan akan adanya apa? Ayat sam'iyah. Difahami? Benar ternyata ayat sam'iyah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, antum ketika cermati alam semesta ini tadi, antum akan tambah yakin bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh ayat sam'iyah itu betul-betul benar. Wa rasul tukhbir anhu bi kalamihi alladzi takallama bihi. Para rasul mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya yang beliau berbicara dengannya. Wa huwa ayatul qauliyah, yaitu ayat qauliyah. Wa yastadilluna ala dzalika bi maf'ulati allati tashhad ala sihhati dzalik. Serta mereka para rasul berdalil akan hal tersebut, ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyaksikan kebenaran hal tersebut. Wahya ayatul ayaniyah, yaitu ayat-ayat yang bisa dilihat. Wal aql yajma' baina hadhihi wa hadhi. Akal bisa mengumpulkan antara ini dan ini. Maksudnya apa? Akal yang sehat bisa menerima ayat kauniyah, bisa menerima ayat sam'iyah. Lihat perbuatan para nabi, para rasul bisa menunjukkan betul-betul adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat mukjizat para nabi, para rasul. Di antara mereka ada yang bisa apa? Bisa merubah tali atau tongkat menjadi ular. Di antara mereka ada yang bisa apa? Itu tanah berubah menjadi burung. Nabi siapa itu? Tanah bisa berubah menjadi burung. Fajar. Hah? Musablah 5 kali. Farhan. Nabi Isa. Gimana ayatnya? Waji'tukum bi ayatin min rabbikum Waji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Ya. Fajar. Ya.
Nah, mereka para nabi, para rasul berdalil, ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka tersebut menjadi saksi akan benarnya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wahya ayatu al-ayaniyah. Nah, mukjizat-mukjizat ini disebut dengan ayatul ayaniyah. Wal aql yajma' hadi baina hadi wa hadi. Akal bisa mengumpulkan ini semua. Fayajzim bi sihhati ma ja'at bir rasul. Sehingga yang demikian itu bisa memastikan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, akal sehat bisa memastikan apa yang dibawa oleh para rasul. Fatattafiqu syahadatus sam'i wal basar, sehingga terkumpullah persaksian pendengaran dan penglihatan. Wal aql wal fitrah, yaitu akal dan fitrah. Wa kullu syai'in min ayati wa makhluqati dalul ala wahdaniyatihi wa tafarrudihi birububiyyah. Maka segala sesuatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya tadi itu menunjukkan akan keesaan dan kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, fa wa ajaba kaifa yu'sal ila am kaifa yajhaduhu al jahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Fa wa ajaba kaifa yu'sal ilah, sangat mengherankan kok bisa al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dimaksiati. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana kok bisa ada orang yang mengingkarinya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Sungguh, ya, pada segala sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tenang, selama-lamanya dia akan menjadi saksi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, pada segala sesuatu itu terdapat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tadullu ala annahu al-wahidu, yang menunjukkan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala al-wahid, satu-satunya zat yang maha mencipta. Wa qala akhar, ya, berkata penyair yang lain, dia mengatakan, ta'ammal fi nabatil ardi wanzur ila athari ma sana'al malik. Ta'ammal, cermati fi nabatil ardi, cermati pada tanaman-tanaman yang ada di muka bumi. Antum lihat tanaman-tanaman yang ada. Wanzur, ya, kemudian engkau lihat ila athari ma sana'al malik, lihat apa yang telah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tanaman-tanaman tersebut. Antum lihat, ada tanaman yang pohonnya tinggi, buahnya berduri, ya. Ada pohon yang merayap pohonnya di tanah tapi buahnya besar. Ya, itu saja menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau buah semangka itu tinggi seperti buah durian, madarah enggak? Gimana panennya? Pecah tuh, ya enggak? Terus kenapa buah durian di atas, enggak di bawah? Enggak ada pepatah ibarat dapan durian beruntung, ya enggak? Kalau buah duriannya di bawah, kayak buah timun, buah semangka, bukan peribahasanya ibarat dapat durian runtuh kan? Ya enggak? Ya enggak? Antum pernah sekolah enggak kira-kira? Apa Farhan? Ibarat dapat durian runtuh. Hah? Tahu? Andi? Nah, dapat keberuntungan. Ya. Durian itu buah istimewa. Uyunun. Panjang sekali ini. Uyunun, mirip mata, ya, tanaman-tanaman itu. Min lajinin syakhisat, jadi ada tanaman yang mirip mata. Nah, apa namanya?
Kayak daunnya itu tadi, nah, kembangnya atau anunya, mata-mata yang membelalak. Ada tanaman-tanaman seperti itu. Bi absari hiya zahab as-sabik. Ibarat mata-mata pandangan yang terbuat dari emas yang terukir. Ada kan tanaman yang seperti itu kan? Iya enggak? Rapi, bagus, kuning, ibarat pandangan mata-mata yang terukir. Ala qasabiz zabarjad syahidat. Ibarat ini sebenarnya penyair ini menggambarkan ada suatu tanaman ibarat mata-mata yang diukir dengan emas, ya, di atas qasab itu sejenis batang yang terbuat dari zabarjad, ya, sejenis perhiasan atau batu, ya. Syahidat, menyaksikan. Faham? Antum bayangkan ini sebenarnya gambaran apa? Gambaran seperti tanaman. Jadi ada tanaman itu kuning, kembangnya itu, daunnya atau kembangnya ada tangkainya. Indah sekali. Bi annallaha laisa lahu syarikun. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Wa qala akhar ta'ammal suturul kainat fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kulli syai'in ma khalallahu batilu. Ta'ammal, coba engkau cermati suturul kainat, sutur, ya, garisan al kainat, maksudnya apa? Tatanan makhluk ini tadi. Sutur itu garis. Nah, tatanan makhluk ini tadi. Fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu. Itu semua ibarat apa? Ibarat surat yang berasal dari al-malikil a'la. Yang berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini. Ini tanaman-tanaman alam semesta ini yang tertata rapi, itu ibarat lembaran kertas yang berisi surat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khatta fiha, ya Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ya. Lau ta'ammalta khattaha, kalau seandainya engkau mau mencermati tulisan tersebut, ala kulli syai'in ma khalallahu batilu. Ya. Ketahuilah segala sesuatu ma khalallaha batilu, selain Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan batil. Fa ijadu hadhil makhluqat awdahu dalilin ala wujudil bari ta'ala wa tafarrudihi birrububiyyah wal ilahiyyah. Wa na'rif rabbana tabaraka wa ta'ala aidan bi sidqi rasul sallallahu alaihi wasallam bituruqid dala ala dzalika wa hiya katsiratun fal kitab wa sunnah mamlu'atun bidzalik. Maka diadakannya makhluk-makhluk ini itu merupakan dalil yang paling gamblang yang menunjukkan adanya Al-Bari Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah serta uluhiyah. Wa na'rif rabbana tabaraka wa ta'ala, kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ya, juga dengan melalui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jalan-jalan yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan itu sangat banyak, Al-Quran dan Sunnah penuh sekali dengan argumentasi yang menunjukkan keesaan tafarrudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini, naktafi bihadzal qadar.